Halo pagi-pagi semuanya. Di weekend ini kita mau bahas IHSG sama saham-saham yang di dalamnya ya. Jadi dari seminggu yang lalu gitu kan kita lihat IHSG sempat mau menyentuh bawah 8.000 ya. Udah nyentuh sih, cuman akhirnya balik lagi. Nah, kemarin Jumat IHSG udah menyentuh all time high lagi 8.300-an. Nah, tapi di close tutup di bawah 8.300. So hopefully minggu depan bisa kembali lah menguat ke atas. Nah, yang bisa kita lihat ini level-level yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan si IHSG-nya turun, kemungkinan dia mau menutup gap ini nih, 8.100-an. Colek dulu sini, skemanya nanti kayak gini nih. Bisa jadi turun ya, kemudian lanjut ke atas atau bisa turun lagi ke bawah ke 7.800-an. Cuman kita lihat dulu nih situasi makroekonomi dan lain-lain. Nah, so far sih selama weekend ini Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu belum ada pergerakan apa-apa dari apa Trump yang biasanya ngadi-ngadi hari Jumat Sabtunya per periode ini sih nggak ada apa-apa ya. Jadi hopefully sih market akan tetap menarik gitu kan, saham-saham masih banyak yang bisa dipantau. Oke, kita lanjut ke bagian ngecekin saham-sahamnya. Ini banyak banget pertanyaan untuk analisa sahamnya. Kita buka dari ASI. ASI ini sebenarnya masih kuat. Masih uptrend, ini gambar lama, kemungkinan target dia ke kurang lebih 6.900 7.000-an. Masih up, masih ongoing target. Dia udah nyentuh Fibo 50-nya, terus confirm naik lagi ke atas. So, target 7.000 lah sebelumnya. Nah, yang udah beli di harga bawah sih udah oke ini, tinggal tunggu momentum untuk take profit gitu. Yang belum punya barang bagaimana? 6.600 ke 7.000 itu cuma sekitar 400 lah, kurang lebih cuma berapa persen, nggak gitu gede. Risk rewardnya nggak cocok, mending skip dulu karena kalau once nggak jadi nyolek sini, break ke bawah ya udah nggak jadi. Lanjut SMGR. Semen-semenan ini sebenarnya belum kemana, kemungkinan dia akan sideways dulu area sini lah. Nah, sideways dulu, muter-muter aja di sini terus sampai menarik kalau dia break 3.000. Cuman saham semen-semenan itu berat sih untuk geraknya, lihat aja, dan masih terakhir downtrend, sekarang lagi sideways. Belum ada sentimen atau hal-hal yang bisa meningkatkan bahwa ini sahamnya akan naik. Rotasi industri juga belum, rotasinya juga belum kelihatan. Jadi kalau mau skip dulu. Lanjut Medco. Medco harga minyak tuh lagi nggak jelas, kemarin-kemarin tuh sempat naik terus turun lagi. Jadi kemungkinan kalau dari chartnya sih dia sideways dari 900 sampai 1.700. Teman-teman kalau mau beli ini pastikan antara di area 1.260 lah, di sini di Vigo 38. Ini harus mantul. Jadi kalau mau beli tunggu di sini. Dan make sure ini kan beli di supportnya, jangan sampai jebol ke bawah area 1.200 bawah lah, area sini. Oke, lanjut MDKA. Nah, ini soal emas. Emas kemarin sempat naik top terus turun lagi. Nah, si MDKA itu kayaknya nggak karena industri nggak cuma emas, jadi harga emasnya berpengaruh tapi tidak sesignifikan harta PSAB,
gitu-gitu. Jadi masih ada tendensi kenaikannya terbatas. Nah, ini lihat aja dari patternnya. Patternnya itu tuh, ini kayak macam head and shoulder. Kalau dia si MDK nggak sanggup kembali di atas 2500 head and shoulder nih. Eh, tak. Di bawah, ini aja biar enak. Kita gambar. Naik, turun, dan ini terus memberikan pattern lower low. Jadi bikin lembah bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Tandanya apa? Mempersiapkan untuk penurunan. Jadi yang udah punya barang siap-siap nih. Kalau dia nggak baik 2500, ya udah bawah dulu. Targetnya berapa turunnya? Ya 1700-an lah. Jadi hati-hati yang punya MDKA. MBMA gimana? MBMA kemarin sempat udah masuk ini sih stock pick. Cuman pergerakannya MBMA emang agak berat. Tapi ya oke lah ini. Main lama kita. Eh, tuh, nurut dia. Kena ke 700-an. Udah kena take profit area-area itu. Terus sekarang turun belum mau kemana-mana. Em, volume juga masih menurun banyak. Jadi belum belum ada power untuk naik pun belum ada power. Belum belum mau kemana-mana. Santai dulu. Ingat teman-teman semua, kenaikan itu harus ditunjang dengan volume. Tanpa volume itu semua hanyalah tipu daya belaka. Lanjut BBYB. BBYB so far sih masih on track naik ke atas. Udah kena resistennya di sini di 450. Hopefully kalau mau beli beli di 350, targetnya ya di 520-an lah. Cukup. Cuman ya itu BBYB tuh kayak anggot-anggotan, kadang naik kadang turun gitu kan, kadang rame kadang enggak, tapi oke kok, masih ongoing, dia masih berproses. TB ini saham nggak jelas nih, kalau mau masuk ini nggak bisa pakai chart biasa, dia sistemnya sideways lompat beberapa hari, sideways lompat lagi, sideways lompat lagi, FCA terus habis itu turun ke bawah. Tapi kalau mau masuk ini aja tunggu sekitar 2400-an lah di area ini. Ini mah nggak bisa dianalisa biasa 2250 sampai 2400. Tapi kemarin tuh volume gede terus harga turun, kemungkinan dia beneran mau diturunin dulu nih. Hati-hati, mirip kayak JAR. JAR juga sama nih, FCA turunin habis dari 10.000 ya, turun sampai 2600. Di itu 25% sisanya. Nah, habis-habisan dinaikin lagi. Tuh 2 3 udah jadi 5. Sekarang pun hari dia turun lagi. Ya udah dibuang-buang lagi tuh orang-orang yang udah jualan di atas, ngambil bawah, jual lagi. Biasanya sih begitu. Ahab skip aja lah. Kenapa? Saya tuh nggak suka sama saham-saham yang suka ngasih jarum-jarum atas gini. Karenanya apa? Mereka tuh nggak mau naik. Mau naik dibuang lagi. Mau naik dibuang lagi. Lihat volumenya. Volumenya memang mau naik. Tapi dibuang. Besoknya juga volumenya anjlok. Jadi kayak macam ini tuh konsepnya kayak bandar kumpulin beberapa hari. Terus dia naikin. Terus ngambil profit paling 3 sampai 5% cukup. Gitu. Jahat lah. Oke, kita pembahasan ahapnya cukup. Lanjut ke FAS. Nah, ini kemarin kita udah rekom sih di pas harga 300 400. Sempat naik ke 800 juga, udah begar, terus di bawah turun. Cuman ini kemarin menarik si
KFC ini powernya ada lagi. Again, dipakai sama anak-anak buat scalping kemarin, lanjut di 840 dia turun lagi, nggak kuat dia. Tapi 3 hari ini menarik sih, kalau mau memantau pantau aja. Ini udah mulai banyak volume, berarti banyak orang-orang berpartisipasi di sini. Karena sebelumnya historinya jelek banget, nggak ada. Tapi gini konsepnya. Idealnya kalau memang ada pihak-pihak yang mau berpartisipasi di sebuah saham, dia mainnya nggak geradakan kayak gini. Kemungkinan ini ada pihak lain yang badannya memang bukan fund manager. Kalau fund manager biasanya volumenya lining up-nya pelan-pelan, nggak segeradakan gini dan naiknya itu bertahap dan ada targetnya bisa at least 4 kali 5 kali lah dari harga. Tapi kayak ini kemungkinan yang main eh, bukan fund manager. Misal kita sampelnya tuh Arto nih. Arto tahun 2020 nih build up-nya lumayan lama nih. 2020 dia build up dulu di sini. Nih, sepanjang perjalanan ini dari Juli sampai Desember. Baru di situ dimulai dan lihat volumenya. Build up dulu pelan-pelan. Naik, naik, naik. Udah naik di sekitar 10.000, baru dah dijualin. Gitu. Jadi KFC kemungkinan potensi naiknya ada. Cuman mesti tetap hati-hati. Ambil scalpingan dulu aja. Udah agak jauh soalnya. Kalau kecuali kalau punya harga di bawah sini. Soalnya kemarin si Fast ini sempat ARB dulu terus lompat lagi. Gitu. Kita PSAB ngikut ke harga emas sekarang lagi turun dulu, kemungkinan cari pijakan untuk naik lagi ke atas. Cuman kalau mau beli PSAB, cari area-area sinilah, 540-an. Area sini 520, 540. Santai dulu. Karena ini masih mau naik. Cuman jeleknya gini nih, lihat patternnya. Dia dia naik lompat 2 hari, 3 hari, tek. Terus dia akan turun pelan-pelan. Orang-orang udah pada kesel, bete, dia nahan berapa lama nih? Juni sampai September 3 Agustus kurang lebih 3 bulan, lompat lagi. Sekarang turun lagi, naik sedikit. Nanti ada momen kemungkinan bisa lompat lagi. Jadi karakternya kayak gitu, dia ngikutin emas di mana harganya itu kayak lompat-lompat terus. Agak ngeselin sih sebenarnya. Lanjut ke Stark. Stark tuh sebenarnya menarik. Waktu kemarin kita kan sempat join di harga sekitar 100-an lah. 90 100-an. Udah sampai di Beggar 200-an. Terus dibawa turun. Nah, sekarang kepentok di MA 20. Kemungkinan dia ya balik lagi dulu ke arah 130-an lah. Kalau dia mantul di sini, bisa jadi lanjut naik ke targetnya 280. Ngikut gitu dulu aja. Di sini konsepnya sama kayak Elliott Wave, higher higher high sama higher low terus. Sekarang udah turun lagi. Wave-nya mau turun ke bawah, kepetok. 130 aja deh. Ambil area sini lah. Kita lihat. 125, 125. 125, 130. Ya. FIFA ini kukira akan jadi nih si farmasi-farmasian kemarin sempat naik yang sini. Cuman nih jeleknya kalau dia break di bawah 500 ya ini sempat masuk eh, stock pick kalau misalkan jebol nggak balik di atas 500 ya udah kita buang, kita cut loss. Nggak jelas ini. Terus jeleknya ini ngasih pattern head on shoulder juga nih. Kayak tadi si MDKA.
naik turun naik lagi nggak kuat, turun lagi ngasih lower high, lower low baru, terus dia nggak kuat lagi, nyodok ke atas. Ini konsepnya adalah saham PSAB itu tidak kuat secara psikologis, nggak kuat untuk menyebol area-area di resistennya di 660. Berarti orang-orang di sini udah pada orangnya jual-jual semua. Gitu. Konsepnya makin sulit ditembus suatu area, tandanya adalah banyak orang-orang yang memang melakukan aksi di situ. Terutama kalau ini konsepnya sell. Jadi memang banyak orang yang nggak bisa nih saham kenaikan dan gue buang aja gitu. Dan potensinya kemungkinan ini akan turun sih gitu. Ghost Plantation kemarin sempat bagus sih, sempat tertarik. Cuman ya itu si sawitnya lompatnya cuman beberapa hari terus dikocok terus. Sekarang kemungkinan turun dan hopefully sih targetnya ke 260-an lah, 260 270. Kalau mantul di area situ bisa lanjut lagi ke 400. Kalau enggak ya udah breakdown lagi akan sideways di area 200-an. Kok cocok Ohana Interfood. Secara tren sih dia masih naik ya dari awal tahun dari harga 28 ke 300. Sekarang kemarin sempat red issue 1/3. Menarik sih, cuman agak liar ini. Bentukannya sama ini, ngasih double top nih. Double top, kalau dianya break ke atas di atas 450, wah salam sih. Cuman kalau udah di atas 450, kemungkinan dia ke orang agak valid ya. Agak nggak valid. Enggak. Ah, ini valid. Terus dia benar ke 446, habis ini target ke 685. Jadi masih oke. Asal break 450 lah, di atas 450. Cakep. Terus masuk ke apa? Full harga 500, pergerakannya lebih menarik. Dan ini udah ada volume ya di bawah. Bagusnya dia udah ada build up volume. Berarti memang orang-orang yang di sini udah mulai banyak yang partisipasi. Kayaknya tukar barang kayak atau apapun lah itu. Tukar owner. Ini kemarin, oh iya, dia masih banyak yang jual, udah naik lagi. Ini menarik pokok. Seger menarik sih. Seger. Build up volumenya udah menarik. Cuman kemarin itu agak membingungkannya adalah pergerakannya. Ini histori si Seger tuh nggak sebagus itu. Volumenya nggak jelas. Kadang suka angin-anginan. Loh, dia bisa sideways. Downtrend tuh sideways dulu nih. Selama downtrend setahun. Sideways. Dari kemarin tiba-tiba naik. Kalau begini biasanya sih pelan-pelan naik. Nah, ini tandanya, em, tapi gue sih biasanya nggak gitu nyaman dengan saham yang naiknya kayak gini nih. Dia turun terus naik. Besoknya diturunin dulu terus kembali naik. Biasanya intraday turunnya itu cepet, bukan yang kayak tangga turunnya, bukan yang modelannya kayak tangga gini turunnya. Tapi biasanya gini nih, balik, naik ke atas. Ini agak seremnya nih, part palungnya. Tapi kalau dari gambar kan begini, tapi kan intraday-nya kurang bagus. Coba kita cek per 5 menit. Nah, ini nih yang gue bilang part-part long jebret turun. Jadi harganya nggak menarik tuh kan. Lihat, ini ekor-ekor doang gitu buat ngambil atau buang orang-orang yang pasang trailing stop udah pasti kemakan ini. Gitu, yang bikin nggak nyaman.
Tapi ya selama apa aja selama di atas 440 ya bisa spekulasi. Archie itu nurut sama MA-nya deh. Lihat. Nih kalau mau spekulasi bisa di 1200-an. Um, make sure jangan sampai jebol sinilah 1000 gitu. Ngikutin harga emas. Ini turunnya juga volumenya agak berkurang. Berarti yang jual sebagian orang masih masih nge-hold. Jadi buy and hold di kelihatannya nih. Jadi sisanya biasanya orang-orang yang udah take profit, ambil-ambil dari sini, take profit. Jadi kalau mau beli ya 1080-an lah area resistance ini. Lihat harga emas dulu nih ke depannya. CBRE gimana? CBRE ini sahamnya liar sekali. Tapi jago nih ada orang-orang yang sempat beli di harga 20-an. 20 berarti 80 kali lipat lah ya. Jago sih. Cuman nah, sekarang itu saham-saham gerakannya udah kayak macam FCA Play. Kemarin konglomerat Play, sekarang FCA Play. Jadi saham-saham yang mau naikin sahamnya ya udah masuk FCA aja. Lebih irit, lebih mudah, lebih murah gitu. Lihat nih CBR. Habis FCA semua dinaikin. Dulu sempat dikecam kan FCA, maksudnya apaan sih saham nggak bisa ditransaksi. Ternyata dipikir-pikir dengan konsep seperti itu akan sangat mudah menaikkan harga saham. Bayangkan cuma 10% yang transaksi berapa ratus juta doang, harga sahamnya naik. Terus lagi. Tapi kalau CBRE ya ini gameplaynya saya belum begitu paham. Tapi kalau mau ambil 1200-an lah. Kemungkinan dia ke 2000 targetnya. Ini habis diturunin FCA ARB nih. Agak riskan ini, high risk. Apalagi ya, CNMA. Sinema dulu menarik. Nah, kalau mau beli sinema, beli aja di sekitar 105-an lah. Naiknya dia cuma nanggung, hype doang. Volumenya sebenarnya kalau volumenya udah ada kayak gini, udah build up, tapi ternyata malah masih turun, berarti kemungkinan eh ini pada dibuang. Jadi orang-orang yang masuk ke main April mulai buang barangnya pelan-pelan. Dan ini masih masih downtrend ya, nggak ada potensi untuk balik arah. Agak serem sih. Jadi skip dulu. Keju ini bagus sebenarnya kalau dari patternnya cup and handle. Idealnya kan seperti ini. Either nanti naik sini atau nanti gini dulu. Gitu. Ini udah menarik, udah masuk stock pick juga. Idealnya seperti itu. Cuman perlu build up ini aja, apa volume dikit lagi. Santai aja ini. Break kok. Tinggal iman. Nah, udah bagus ini, udah bagus. Seperti logo Asmor, huruf W. Lanjut, MDK udah, MBMA udah, Toba. Toba ini udah mulai downtrend, skip dulu aja. Kalau mau beli, belinya area sekitar 750-an. Ini ya udah downtrend, udah udah patah tren di MA. Terus kasih candlenya merah, hampir merah semua nih. Ini confirm di sini nih, di 4 candle ini. Tinggal tunggu waktu. Tapi uniknya, VKTR-nya masih naik. Anak perusahaannya. Which is, ini menarik. Selama di atas 338, ya targetnya bisa ke GoPay ini jauh. Target jauh. Volume udah ada. Memang naiknya niat. Gitu.
MTech, oh skip dulu dah. Ini udah break di bawah 114, skip dulu. Kalau mau nunggu, nunggu di sini aja lah. 800 S 880-an. Ini udah breakdown. Konfirmasinya adalah nih tiga candle ini nggak kuat nih buat balik lagi ke atas. Dikonfirmasi ulang pas di sini nih. Nih. Tiga candle ini pattern. Gue lupa namanya apa, tapi pattern yang kalau tandanya ada merah dalam terus tiba-tiba di tengahnya hijau terus besoknya merah lagi udah. Terus three red crow, yang ini tiga merah. Seperti yang sering saya ceritakan, kalau misalkan eh, sampel 3 hari, sampel rule of thumb-nya 3 days 3% itu ini sampelnya. Kalau udah 3 hari merah dan more or less hampir 3%, ya udah, ini lanjutannya akan turun. Karena secara psikologis orang-orang ya selama 3 hari itu buang barang, nggak ada yang mau ngolekin gitu. Dan nggak ada yang menahan nih ketika di sini, nggak ada yang nahan beli. Yang kiranya akan mantul di sini ya, mantul di 1.500, 1.150 nggak ada. Jangan turun, volumenya udah gede. Orang-orang udah mulai pada buang. Jadi orang-orang yang nunggu di sini pun pada kena stop loss atau trailing stop atau apapun itu. Walls menarik selama di atas 70 sih, cuman ya agak riskan sih. Skip dulu aja, volumenya belum 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 ada, nggak build up. RMKE Energi ini jago sih supirnya. Dia 500, cuman ini main pelan, lihat nih. Kenaikannya 2%, 2%, 2%, 1%. Cukup rapih, jadi nggak bakal terpantau di running book, top gainer, top loser nggak bakal. Tapi pelan ya. Volume juga bagus. Cuman ya nggak kepantau aja ini. Kalau mau masuk pun boleh masuk selama di atas 2.500. LC Medical skip dulu. Ini jelek. Candlenya banyak masih jarum. Asha ini FCA play ini sama. Cuman Cilacap Samudra Fishing. Cuman ini ada berita apa ya? Cilacap Samudra Fishing. Pembekuan. Em, belum ada yang bagus ya. Cold storage. Udah, ya kalau mau iseng-iseng beli di 65 sampai 70. Terus berharap deh, siapa tahu ada cerita-cerita kayak kayak si Dada lihat tuh. Jahat, cukup jahat. Tapi kalau ada orang-orang yang bisa beli di harga anggaplah 9, 8 atau 9, terus dijual di 200, gede banget sih. Cuman ya itu, FCA Play kayak gini, FCA Play. Terus ternyata manajemen bohong, yang soal apa, mau dibeli Funquest dan lain-lain. Nggak jelas. Terus turun deh dari 200, terus ARB terus-terusan, SCA sampai 50. Gila sih. Nggak, kita kita kurangin main-main kayak gitu deh. Karena belum ketahuan ini patternnya. Dulu saya suka main waran sama beberapa temen. Dulu da, dada waran sih yang kita sempat mainkan dulu periode, nah di sini nih, pas Februari. Ingat banget dulu main waran, dada waran tuh ingat tuh. Dulu sempat main di bulan Februari, sempat beli. Temen tuh ngasih tahu dia punya harga 4, terus dijual di 6. Saya beli di harga 6, jual di hari itu di 8, pas puncak.
Udah seneng dong ya gitu kan. Buset dari 6 ke sorry di 9, 9 di sini. Dari 6 ke 9 tuh 50%. Which is cuma masukin sekitar 20 juta, dapat 10. Wah, udah happy banget dong. Wah, buset. Tapi deg-degan. Satu tik aja udah 25% kan. Seneng ternyata. Besoknya sempet. Terus besoknya ikutan lagi tuh. Beli di harga 12, jual di 15 lah. Seneng lagi. Tapi ternyata hari itu dibawa ke harga 40. Gimana nggak sepaneng kalau misalkan di hold dari harga 12 ke 40, ada kali 3 kali lipat, lumayan. Cuman ya itulah, rezekinya segitu. Dulu main di dada, dada we malah. Terus apa lagi ya? Wifi soal so far dia masih sideways. Jadi kalau mau beli sistemnya ini aja, eh, cicil, cicil. Dia modelannya kayak macam sideways panjang, nanti dia lompat, nanti sideways lagi. Cuman harga 3.000 tuh upside-nya nggak sebanyak itu, nggak ketika dia di bawah harga GoPay gitu. Kalau mau beli ya itu cicil aja lah sistemnya. Kalau enggak, nah ambil 5% 10% cukup di 3.300 ke 3.000 4.000 cukup. Ini liar sih soalnya. Kamar gimana? Aduh, ini kemarin tuh kira akan beneran naik, ternyata enggak sih. Selama di atas 220 masih bisa diamanin. Kalau jebol dari situ udah tinggalin aja. Ini juga nggak, dia nggak build up volume, jadi kenaikan penurunannya tuh nggak jelas, nggak banyak yang berpartisipasi. Dulu kukira BBKP adalah saham yang menarik, bang, kelihatan gede, terus sepertinya berprospek gitu kan diakuisisi oleh perusahaan Korea. Ternyata enggak. BBKP ini termasuk saham yang saham beredarnya, saham outstandingnya terbesar di bursa, top 10 lah. Makanya berat banget dia buat naikin. Dulu aku kira beli 50 aja, terus tinggalin. Karena saham bank apa coba yang harganya 50 perak gitu kan. Banknya ada, bisnisnya jalan, dan lain-lain, pasti akan jalan. Cuman ya itu, nyalinya. Dan gak nyaman lihat begini, gak jelas. Berat pula. Sama ini saham berat nih. Saham dengan outstanding terbesar di Indonesia. Triliunan lembar saham coba. Ngapain, ngapain. Udah. Yang gini-gini mah nggak usah dilihat. Nggak usah dibeli, diliatin aja nonton, nonton. Nggak usah diapa-apain. SMRA ini gak kemarin nggak jadi red card, turun nih, nggak jadi naik. Udah ini. Cuman ya belum ada sentimen yang menarik ini. Jadi kalaupun mau beli, beli di 370-an. Other than that, ya udah tinggalin dulu dah. Gak menarik. Properti tuh banyak yang tidak menarik ini. Jadi ya udah skip aja dulu. Asli juga sama. Jadi semua properti kalau bisa tinggalin dulu aja, belum waktunya rotasi. Sekarang kita cari yang rotasi-rotasian dari konglomerat play, terus ke sawit, terus ke apa rotasi-rotasi lainnya. Nah, asli properti ini belum waktunya untuk rotasi. Bank bank-bankan ini menarik sih, udah pada dibeli kayaknya. Himbara udah mulai pada beli deh. Himbara. Dan Antaran udah mulai pada beli harga sahamnya. BCA pun sama kan. Sampai mereka buyback biar harganya bikin apa para shareholdernya teriak. Bayang dong kalau misalkan di bawah jebol 7.000 bisa gonjang-ganjing. Terus shareholder udah pada teriak-teriak di buyback sampai triliunan. Lanjut. ESA bisnis industrinya belum belum jalan,
belum build up dan apa-apa, udah tinggalin dulu. Nggak menarik ini. Akan kemungkinan sideways ini aja Maret sampai Oktober 7 bulan. Udah tinggalin aja. Jadi gini, konsep kita itu adalah mengikuti yang lagi jalan on running. Kita jangan ngadi-ngadi masuk di emiten yang memang sepi, nggak ada orang, belum ada pergerakan, sideways lama. Itu duit nganggur terlalu lama. Kita gameplaynya bukan beli terus ditinggalin kayak gitu. Karena kalau misalkan yang sepi, anggaplah misalkan ada orang masuk 100 juta sampai 500 juta. Ya, keluarnya akan susah banget, akan susah gitu. Kita play yang memang lagi rame, udah mulai banyak diperdagangkan gitu kan. Bisa bisa ngikut, udah bisa ngikutin tren barunya gitu. Terus BRPT hati-hati bisa jadi dia breakdown di bawah 3.600. Ini kalau dia soalnya candlenya merah nih. Bisa jadi dia diturunin dulu 2.800 lah, nanti juga dinaikin lagi. Kan ini BRPT, TPIA dan lain-lain itu kepentingan fund manajernya banyak sama owner. Kemungkinan juga ya mereka take profit dulu terus ntar beli lagi dari bawah. Bisa kayak gitu. Jadi dia juga more or less sama. Pergerakannya udah sangat terbatas sekarang naik-naiknya kayak gitu-gitu. TPIA ini malah bawa-bawa kayak mau turun. Nah, candle-candle yang memberikan jarum atas pertanda bahwa banyak pihak-pihak yang lebih ingin menjual, lebih banyak sellernya daripada buyer. Jadi power buat naiknya itu berat gitu. Ini agak riskan untuk tim Barito. Kalau mau nanti aja kalau mau masuk ke tim Barito. Oasa juga ini udah breakdown, udah 3 candle nih. Runutan 3 candle nih agak serem. Cuman ini jelek banget nih runutan volumenya. Nggak. Kadang saya juga suka liatin si Oasa. Kadang hari ini merah, hijau banget. Besoknya tiba-tiba merah dalam banget. Ngeselin sih. Nggak kuat liatnya. Adalah BP, aduh dulu rame waktu MNC. Cuman skip dulu deh. Jelek banget ini patternnya. Ini kalau nggak salah juga saham dengan order book tebal-tebal gitu. Berat banget. PMUI ini sebenarnya ini ada potensi nih selama di atas 150. Karena ini udah mulai mau bentuk huruf U. Udah mau bikin cupnya. Kalau dia mau bikin handle bisa sih. Cuma harus dibawa turun. Kayak sekarang bisa jadi kemungkinan dia bikin cup. Nah, SMGA nih kemarin kita udah ngasih rekom 115. Sempat ke 145 dan kemudian dia masih ada cukup power. Jadi ngasih kayak ada penurunan kemarin itu tanpa volumenya berkurang sangat drastis. Berarti kemungkinan ya orang-orang yang pihak yang di harga atas tuh masih masih nge-hold gitu. Ini 126 oke lah selama di atas 125 supposed to be good. Kalau beruntung di atas 146, 170 ya udah 100 ke 200 gitu jalurnya. Sumber mineral abadi. Abadi. Oh, ini trading nikel, limestone, sama coal for trading, perusahaan trading. Oke. IMJS belum kemana-mana, ya skip dulu aja. Mina ini cukup liar juga sih, bisa hijau, besoknya merah, bisa hijau. Nah, ya kalau penyuka tanda tangan, ya silahkan. Cuman ntar dulu deh lihat-lihat. BC skip, Aces, Aces sudah build up. Ini dia udah ngasih
supportnya kalau mau beli ini menarik nih, beli di sekitar 144 lah. Harapannya nanti dia targetnya ke 550. Oh, dia udah support sih kemarin. Nah, ada support ke 540 kalau mau jauh gitu. Oke, beberapa jam nih, udah 40 menitan. Jadi kurang lebih tadi list-list yang bagus itu kayak macam Coco gitu kan. Kemudian Fast masih oke, Stark masih ada potensi. Kemudian emas-emasan ntar dulu, kemudian saham-saham Pak PP ya wait and see dulu lah gitu. CBRE masih oke, Kinjo oke, Toba jangan, efek KTR boleh, MTEK skip gitu kan. Apalagi ya, udah itu dulu sampai kita lihat besok yang rotasi mau ke area mana nih gitu. Karena kemarin UNPR-nya naik. Ini cakep sekali. Dulu kemarin-kemarin sempat nih beli di area sini. Sempat hampir mau arah tuh di level. Nah, soal kemungkinan juga ini consumer good. Karena udah kemurahan sih kalau di bawah 1.000 nih level. Dia harganya kan harga asli waktu itu sempat top di 10.000. Terus turun ke 1.000. Bayangin 90% penurunan harganya. Itu pemegang saham pasti teriak-teriak sih. Dalam waktu 7 tahun bukannya positif malah negatif gede. Nah sekarang udah build up lagi 2.500. Harusnya sih kalau dia mau main serius ke 3.200-an. Hopefully lah. Some consumers good. Apa aja ya? ICBP, ICBP. Skip. NDF. Oke lah ya. Terus Mayor. Ntar dulu deh. Mayora. Terus apa lagi? Cimori. Ya, sosok. Rokok tuh kemarin kayaknya udah naik. Sekarang lagi retrace. Ya, Win, Itik. Ini masih oke lah. Mereka lagi build up something dulu. Biarin dulu. Masukin watchlist dulu. Terus apa lagi ya? Unilever. Udah, paling itu. Oh, Java coba. Ini juga naik. Cuman pelan-pelan dia naiknya. Main. Ini harusnya kuat sih. Harusnya kuat nih main sama ini. Udah ada power, volumenya udah beneran naik. Coba kita. Iya, cuman ya customer tuh jeleknya itu pergerakannya lelet. Jadi kita nggak bisa ngarepin kayak gameplay saham-saham lain gitu. Tapi hopefully UNPR sih. Senang besok juga nih. Powernya udah gede. Kita lihat kayak ini nih. April pas dia hampir mau arah. Kemudian di sini Agustus, Juli Agustus. Nah ini nih. Ini volumenya udah segini, harusnya naik sih, harusnya naik. Gitu. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa em, follow-follow, kemudian rutin-rutin tanya-tanya. Ya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan. Happy weekend.